bersama Prof. Uceng. Karena Bang Ferry Amsari udah nggak mau temenan lagi. Oh ya? Iya, nggak mau temenan, nggak mau konten lagi karena udah keseringan. Enggak sih. Apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat Ben. Tadi sangat menghibur penampilan di panggung. Terima kasih. Apakah suatu hari akan menjadi seorang stand up comedian juga? Kalau diajak Ben, oke. Kalau diajak, oke, siap. Kita stand up, kita sambil. Tapi nanti disiapkan skripnya, tolong jangan dibuang skripnya. Oke. Tolong sesuai. Oke. Prof, sebagai seorang ahli tata hukum negara. Hukum tata negara. Oh, beda ya? Hukum tata negara. Hukum tata negara, aduh Oke. maaf. Kan banyak sekali aturan negara itu di breach. Yang mulai dari Bang Ferry sih udah lama, udah banyak ngomong soal apa namanya MBG itu nggak ada pilot programnya, terlalu diburu-buru. Dan intinya sih banyak program yang memang dipaksakan, dicepet-cepetin gitu. Dan salah satu case-nya adalah karena orang-orang yang tidak berkompeten dikasih jabatan. Ini belum, dan kita termasuk menteri-menteri yang agak wadidaw, nggak usah disebut lah siapa. Apakah dalam demokrasi bagi-bagi jabatan tidak terhindarkan? Atau ada solusinya atau gimana? Sebenarnya bukan kita bicara soal demokrasi. Oke. Oke, kalau demokrasi pun mungkin demokrasi presidensil. Jadi kita menggunakan sistem presidensil. Dalam konsep presidensil itu presiden terpilih pasti butuh dukungan di parlemen. Ya. Nah, tetapi butuh dukungan di parlemen kan tidak sama dengan bagi-bagi jabatan sebenarnya. Kan tidak harus. Dia butuh dukungan partai itu bisa dilakukan tanpa perlu bagi-bagi jabatan. Apalagi dalam sistem presidensil biasanya ada istilah yang disebut dengan apa istilahnya, zakon kabinet. Zakon kabinet. Zakon kabinet itu adalah kabinet yang lebih ahli. Lebih ahli. Kabinet yang ahli, karena begitu juga maksudnya Undang-Undang Dasar kan yang mengatakan bahwa kementerian itu dipilih oleh presiden dan dikaitkan dengan kemampuan mereka, karena mereka akan mengepalai departemen, mengepalai kementerian. Nah, cuman di Indonesia itulah yang dipilih sebagai cara untuk memeluk partai sekuat-kuatnya. Di buku saya itu saya jelaskan, itu cara sebenarnya untuk menguatkan otoritarianisme. Kan dari dulu sampai sekarang partai itu dimatikan kan? Dimatikan dengan cara dipeluk erat-erat. Bagaimana cara peluk erat-erat? Ya dibagi-bagi jabatan kepada mereka, dikasihin ketuanya. Makanya kalau kita lihat Prabowo ini hampir semua ketua partai dapat jabatan di kementerian ya. Dapat jabatan menteri gitu. Itu caranya untuk memeluk. Di zaman memeluk paksa gitu ya. Iya, supaya mereka nggak usah ngeritik lagi kan. Nah, masalahnya yang kedua adalah karena partai kita pada saat yang sama itu ketuanya rata-rata bermasalah semua secara hukum. Jadi dia mudah sekali dikendalikan oleh kekuasaan. Dan bukan cuma Prabowo ya, dari zaman Jokowi menggunakan hal yang sama. Ada banyak buku-buku yang menjelaskan kenapa Jokowi menggunakan cara yang sama. Dan bukan cuma Jokowi juga, di beberapa negara juga melakukan hal yang sama. Saya ingat Fujimori misalnya di Peru itu melakukan hal yang relatif sama. Dia mematikan partai-partai dengan megang kartu-kartunya mereka. Jadi kayak saling ini ya, kayak saling Sandra. keep hostage, kayak gue punya aib lu punya aib gue, udah kita sama-sama ini aja, sama-sama nyari duit aja. Iya, cuman karena dia pegang kekuasaan penegakan hukum, karena dia punya jaksa, dia punya polisi. Nah, dia dengan mudah kan, lu meleng dikit, saya bisa merintahkan jaksa atau polisi untuk ngehajar. Itulah. Jadi partai-partai itu dijaga loyalitasnya bukan berbasis loyalitas asli, tapi karena takut atau kemudian karena bermasalah. Dari zaman Jokowi udah begini ya? Dari zaman Jokowi sudah begitu. Dan ada buku yang nulis soal itu, Tom Nichols sama Eva Warburton dari Australia. Tom Nichols and? Thomas Power and Eve Warburton. Oke. Berarti in general kayak gini-gini tuh hampir nggak terhindarkan ya? Yang gini-gini tuh nggak terhindarkan.
Jadi idealnya yang paling oke menurut Prof gimana? Yang paling Karena oke, kan, sorry, dari awal kan saat didukung kan memang udah dijanjikan atau minta sesuatu, I don't know. sebenarnya untuk membentuk pemerintahan tidak diperlukan koalisi. Oh, Nah, kenapa mereka dipaksa seakan-akan menjadi begini ini? Karena ada 20% presidensial threshold dulu kan, bahwa untuk mencalonkan presiden harus 20%. Nah, sekarang MK sudah menghapus itu. Nah, tapi pada saat yang kedua, presiden biasanya butuh dukungan di parlemen. Nah, cara untuk mendapatkan dukungan di parlemen, presiden meluk partai-partainya. Harusnya harus ada partai tersisa untuk menjadi oposisi. harus ada partai yang jadi oposisi. Yang tersisa menjadi oposisi, jangan semuanya masuk ke sana. Nah, masalahnya di kita, menjadi oposisi itu kayak lillahi ta'ala gitu. Nggak ada keuntungan buat dia menjadi oposisi. Iya, iya. Lah, gimana mau menjadi oposisi dengan mudah dikriminalisasi. Mau menjadi oposisi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu sebabnya di beberapa negara, itu oposisi itu mendapatkan insentif Dari negara. negara. Bisa Negaranya bisa insentif. ngasih posisi. Iya, bisa insentif, misalnya insentif finansial. Oke. Jadi dia mendapat anggaran yang lebih. Ya kan, karena dia jadi oposisi. Atau misalnya di negara lain dia dapatkan insentif elektoral. Karena dia mengkritisi pemerintahan, maka kemudian pemilih yang kecewa sama pemerintahan itu akan pindah ke dia. Nah, di Indonesia itu nggak terjadi. Nah, tapi gejala membuat insentif itu udah banyak diusulkan oleh orang-orang, bahwa untuk menjadi seorang oposan harus ada insentif. Karena kalau enggak, ya enggak ada insentif, lillahi ta'ala Ya banget. ngapain ngelawan ya kalau udah Ngapain dekat ngelawan? dapat jabatan, dapat Iya, sudah nggak dapat jabatan, mudah dikriminalisasi. Ya mending bergabung, dapat jabatan, dapat duit, dapat yang lain. apa ini sama case-nya dengan Jampitsus Jampitsus atau yang beda? mana nih? Febri Ardiansyah atau memang itu beda konteks, Prof? Dugaan saya beda konteks. Oke. Kalau saya sih ngelihatnya kasus Febri Adriansyah ini adalah kegagalan presiden untuk mengatur konflik Ya. di internal pemerintahan. Konflik itu kan pasti ada di semua, nggak mungkin tidak, nggak mungkin menzirokan yang namanya konflik. Nah, tapi kan dia harus mengatur konflik itu, dia harus. Nah, pada saat yang sama Prabowo sendiri masih ada sisa dengan konflik dengan Jokowi sebenarnya ya, bukan konflik langsung, tapi ini kan persaingan antar dua raksasa kan. Ya. Nah, Jokowi masih misalnya didukung oleh aparat penegak hukum tertentu. Prabowo lalu merasa harus didukung oleh aparat penegak hukum tertentu, ya kan? Tentara kemudian seakan-akan berada di bawahnya kejaksaan. Lalu polisi seakan-akan berada mendukung berhadapan-hadapan dengan itu. Nah, kita tahu akhirnya cerita ini adalah cerita perseteruan antara kejaksaan dan kepolisian, dan di belakangnya itu antara Menhan dan Dasko misalnya. Kan gitu-gitu tuh ceritanya. Itu dimuat di banyak, termasuk dimuat di Tempo kan, Tempo. Iya, iya, iya. Nah, maksud saya entah ini adalah kegagalan atau keberhasilan, tapi bisa jadi saya menganggapnya kegagalan yang membuat kenapa kemudian terjadi kasus Febri. Karena Febri ini kan mendukung kejaksaan, di belakangnya ada tentara, di belakangnya lagi ada Menhan. Kan begitu ceritanya kalau baca kalau di majalah Tempo. Saat ini sebenarnya kan kalau logikanya dengan ada case seperti ini, menurutku ya, Prof, sebagai orang awam, harusnya kan pemimpin tertinggi itu kayak minimal ngasih statement yang menenangkan gitu. Misalnya, oke, Febri Ardiansyah udah diiniin, udah diperiksa, saya serahkan pada pihak yang berwajib biar yang ini biar diselesaikan sama pihak yang berwajib dan lain sebagainya, terlepas tuh formalitas atau gimana. Tapi dengan quote-unquote kediaman dan beberapa statement yang kontroversial, menurut Prof. Uceng, ini apakah karena tidak ada informasinya kesaring atau saya nggak tahu apakah diam atau tidak ya, tapi kalau yang digambarkan dari beberapa cerita dia nggak diam kan. Dia
ikut berdiri membela Febri dalam beberapa hal, ya kan, kemudian menyerang kepolisian, tapi walaupun kemudian dia tarik lagi sedikit ke tengah gitu. Nah, itu cerita-cerita yang beredar, tapi bukan itu menurut saya, bukan itu intinya. Intinya itu adalah kok bisa aparat penegak hukum beradu, berkonflik, dan kok bisa aparat penegak hukum itu kemudian menjadi pemangsa bagi penegakan hukum. Iya. Karena kemudian kan cerita di belakangnya itu ada aset yang diambil, ada kemudian orang yang diperas dan lain-lain sebagainya. Kok itu bisa dibiarkan? Kok itu bisa menjadi gejala yang kayak terlantar dalam konteks kepemimpinannya Pak Prabowo? Terima kasih banyak atas waktunya, Prof. Uceng. Maaf saya culik sebentar. No problem, no problem. No problem. Ditunggu karya-karya berikutnya sampai Dirty Vote ke-17. Bye-bye.